Bergembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai adik-adik, selamat Natal. Ya, pada hari Natal ini Abang nggak sendiri, Abang ditemani oleh Bang Clinton dan Bang Dumuli. Ya maaf ya kameranya nggak nyorot ke samping. Tapi nanti Abang akan kasih lihat bagaimana Abang dibantu oleh pemusik-pemusik kita yang sangat luar biasa ini. Nah, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita nyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Siapkan hati kita adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Haleluya. 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 Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat. Tapi sebelum itu, yuk kita nyanyikan lagu Tuhan menurunkan 10 perintahnya. Tuhan menurunkan 10
dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan dari buku Injil Filipi 1 ayat 12b. Begini bunyinya, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Demikian hukum Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, seminggu ini mungkin masih ada dosa-dosa yang semestinya sudah kita berhenti lakukan. Kita sudah berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi, tapi mungkin kita masih melakukannya. Abang pun demikian. Nah, tapi Tuhan itu Maha Pengampun adik-adik. Ketika kita benar-benar mengaku dosa kita, Tuhan pun mau mengampuni kita. Yuk kita mengaku dosa kita, tetapi sebelum itu kita nyanyikan lagu Pada Kaki Salibmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, kita sudah mengaku dosa kita, marilah kita berusaha untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, sebelum kita membaca epistel, yuk kita nyanyikan lagu Kita Surga Bergema. Epistel kita minggu ini diambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Ayat 6, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah mensumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengaku iman rasuli kita, yuk kita nyanyikan lagu Kami Puji dengan Riak.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, selamat Natal untuk kita semua. Nah, di sini Abang mau ngasih pengumuman nih. Nah, pengumuman yang pertama, Abang mau ngasih tahu kalau tanggal 26 besok kita akan tetap ada yang namanya kebaktian sekolah minggu. Kebaktiannya seperti biasa ya adik-adik, jam 9. Nah, untuk pengumuman yang kedua, Abang mau ngasih tahu dan mengingatkan kembali kepada adik-adik dan orang tua untuk pengambilan goodie bag Natal sekolah minggu. Nah, untuk sekali lagi pengambilannya bisa langsung ke gereja, ke ruang sekolah minggu melalui Pak Agus. Nanti akan diberikan arahan oleh Pak Agus dan akan dikasih melalui Pak Agus juga. Nah, ingat, terakhir pengambilan sampai dengan tanggal 9 Januari adik-adik, jadi jangan sampai lewat dari tanggal itu. Nah, yang ketiga, yang berulang tahun minggu ini dari hari Senin sampai hari Minggu. Yang pertama ada Denis Joy Hutajulu yang berulang tahun pada hari ini tanggal 25 Maret yang ke-1 tahun. Dan yang kedua ada Jonathan Situmeang yang berulang tahun pada tanggal 26 besok yang berumur 13 tahun. Nah, yang ketiga yang berulang tahun ada Yohanes Lusbar Hasibuan yang berulang tahun pada tanggal 23 Desember berumur 6 tahun. Dan yang keempat ada juga Eljoy Natalie Farusip yang berulang tahun pada tanggal 24 Desember yang berulang tahun 3 tahun. Nah, kita ucapkan selamat ya adik-adik kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Oke, sekian saja dari Abang pengumumannya. Sekali lagi selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita hari ini dan selamanya. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk persembahan dapat dikirimkan ke rekening di bawah ini. Yuk, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Apa Yang Dicari Orang.
surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak kami, Sekolah Minggu HKBP Selipi, selamat pagi dan selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Semoga melalui perayaan Natal hari ini, kasih setia Tuhan semakin menyertai kita dan juga damai sejahtera yang luar biasa. Sebelum kita membuka Alkitab kita, kami mengajak anak-anak kami sekolah minggu untuk membuka hati melalui doa dan persembahan kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat kembali bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu HKBP Selipi di dalam ibadah peringatan hari kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan, kiranya bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada pesta Natal yang pertama ini, tanggal 25 Desember 2021, yang diambil dari buku Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Raja Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, sekolah minggu, sebutan Natal adalah sebutan sukacita bagi orang Kristen. Perayaan Natal yang kita lakukan adalah bukan sebuah perayaan yang biasa-biasa saja untuk kita lakukan setiap tahun. Melainkan perayaan Natal itu adalah perayaan yang harus disyukuri kepada Tuhan. Perayaan yang berbentuk sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan kasih setianya. Karena Tuhan menunjukkan keselamatan bagi orang-orang yang dikasihi. Nah, kita melihat bagaimana proses perjalanan kehidupan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama kita melihat nats ini pada masa Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini menyatakan bahwa seluruh penduduk yang ada di Nazaret pada saat itu harus kembali ke kampung halamannya, ke tempat leluhurnya seperti Maria dan Yosef. Karena Maria dan Yosef adalah keturunan daripada Daud yang berasal dari Bethlehem, sehingga melalui perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus, mereka harus kembali ke tempat leluhur mereka, ke kampung halaman mereka, yaitu Bethlehem Ephrata. Dan di sana kita melihat setelah perjalanan Maria dan Yusuf menuju tempat mereka di Bethlehem, apa yang terjadi, anak-anak kami sekolah minggu? Apakah permasalahan yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf? Ternyata nats ini menggambarkan dan menceritakan kepada kita bahwa di dalam perjalanan Maria dan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem sepanjang 90 km menurut catatan sejarah. Walaupun dengan keadaan demikian Maria itu dalam keadaan hamil tua, namun di dalam perjalanan mereka Maria tidak merasakan keluhan apa-apa. Maria tidak merasa ada gangguan sebagainya seorang ibu yang sedang mengandung hamil tua. Di sini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu selalu bersama dengan Maria dan Yusuf, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas daripada Maria dan Yusuf. Kenapa terjadi demikian? Disinilah hal yang luar biasa daripada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dipilihnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, termasuk Maria dan Yusuf. Begitu mereka setibanya di kampung halaman tempat leluhur mereka di Bethlehem Ephrata, disitulah Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya yang agung kepada
seluruh masyarakat dan penduduk pada saat itu bahwa kandang domba menjadi saksi bagi seluruh orang banyak, bahwa kandang domba adalah sebagai bukti hadirnya sukacita yang melambangkan bahwa Yesus itu adalah hadir di tengah-tengah kesederhanaan. Yesus Kristus itu hadir di tengah-tengah kepolosan, supaya manusia itu hidup dengan sederhana, hidup dengan polos, hidup dengan suci, hidup dengan ikhlas, sebagaimana yang telah dicerminkan oleh nats ini kepada kita pada pesta Natal yang pertama ini. Sehingga anak-anak kami sekolah minggu, Yesus bukan lahir di rumah yang mewah, Yesus bukan lahir di rumah yang megah, Yesus bukan lahir di rumah yang bergedung bertingkat, melainkan kandang dombalah yang dipilih Allah sebagai saksi bahwa dari golongan-golongan yang tidak diperhitungkan oleh manusia akan dipergunakan Tuhan. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, itulah cerita kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita semua mensyukuri berkat yang diberikan Allah kepada kita melalui lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, supaya kita bertobat dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat Hari Natal dan selamat menjelang Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengaruniakan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui perayaan Natal ini, nama-Mu semakin terukir di dalam hati kami masing-masing. Berkati kami semua dan seluruh anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal bagi kita semua sekolah minggu HKBP Selipi. Tuhan memberkati. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama